Tiga. Hai teman-teman, selamat datang di konten edukasi keluarga negaraan kami. Di era digital saat ini, bela negara bukan lagi soal angkat senjata, tapi bagaimana kita kritis menghadapi penegakan hukum di Indonesia. Hari ini kita bakal bahas isu yang lagi hangat banget nih, yaitu kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook, Kemendikbud era Nadiem Makarim. Bersama saya Asya. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022 dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 13 Mei 2026. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem Makarim membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari penjara, serta tambahan uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan sah atau yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika Nadiem tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Oke, buat menyamakan persepsi, kita flashback dulu ke 15 Mei 2026 kemarin. Kasus ini mencuat terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud. Masalahnya, program ini sejak awal dinilai tidak efektif di lapangan. Bayangkan, laptop dibagikan, tetapi daerah-daerah terpencil masih minim akan akses internet. Akibatnya, ada dugaan kerugian negara yang berujung pada ranah penegakan hukum. Nah, tahu nggak? Karena hal ini, persepsi masyarakat menjadi terbagi. Sebagian pihak menilai ini sebagai kebijakan publik yang gagal dieksekusi, bukan sebagai tindak pidana korupsi yang disengaja. Ingat nggak? Bahkan, Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gonta, pernah berkata di media. Oh iya, ingat. Menurut Peter F. Gonta, setiap kebijakan jika itu gagal atau kurang efektif, maka masyarakat langsung mengecapnya sebagai tindak korupsi dan dipidanakan. Dan dampaknya bisa berbahaya buat negara. Maka dari itu, para pembuat keputusan atau para pejabat akan trauma untuk menciptakan inovasi baru untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana sih persidangan itu berjalan di sini dan bagaimana orang-orang profesional yang sebetulnya merupakan tumpuan atau tulang punggung daripada kemajuan satu bangsa itu menjadi skeptis terhadap proses daripada keikutsertaan dalam pemerintahan membangun bangsa ini. Kalau kita hubungkan dengan teori ketahanan nasional dan bela negara, penegakan hukum itu wajib adil dan transparan. Di sisi lain, kita wajib memberantas korupsi untuk menjaga uang rakyat, tapi di sisi lain juga hukum itu tidak boleh dijadikan sebagai alat atau hanya sekedar untuk mencari masalah administratif dalam suatu perusahaan. Kita di era digital ini harus pintar-pintar untuk mencari informasi dan agar tidak mudah terkena provokasi hoax. Kesimpulannya, penegakan hukum yang ideal adalah hukum yang mampu membedakan manakah yang niat murni untuk melakukan korupsi dan manakah yang merupakan resiko penegakan hukum kebijakan publik. Sebagai generasi muda, mari kita terus kawal kasus ini dengan kepala yang dingin dan literasi digital yang kuat. Jangan lupa untuk cek fakta sebelum menyebarkan berita ya. Saya Asya dan tim saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.